Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di channel saya, channel Sudijaro Induka. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita masih belajar di kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran yang kedua. Baik anak-anak atau adik semua, tetap semangat ya. Kita mulai. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, adik-adik di rumah pasti pelihara ayamnya atau tidak? Sebelumnya coba dipelihara. Kalau tidak, cobalah kamu mengunjungi peternakan ayam agar melihat apa saja dikerjakan atau dilakukan orang yang memelihara ayam. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Ini ada 2 peternakan ayam itu yang biasa dilakukan, itu peternakan yang dimanfaatkan atau peternakan petelur ya, peternakan ayam petelur. Jadi ayamnya dipelihara dan telurnya yang diambil atau yang dimanfaatkan. Sedangkan yang lain ada juga peternakan ayam yang dipelihara yang disebut dengan ayam potong. Nah, ini yang dimanfaatkan dagingnya. Itu anak-anaknya. Pahami lagi sila kelima Pancasila berikut. Nah, kita lagi kembali ke Pancasila. Pancasila itu dasar negara kita. Nah, ini lambang negara kita. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu butir-butir daripada atau sila-sila daripada Pancasila. Ini ada satu cerita adik-adik. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Dia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, benar adik-adik ya, Santi harus membela keluarganya. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusi jawabkan jawabanmu bersama teman kelasmu ini kalau kamu di sekolah ya. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Itu kalau saya berpendapat ya, pendapat Santi itu baik. Sikap Santi yang tidak mau peternakan ayam digusur cukup beralasan, karena peternakan itu dapat menjaga dan membiayai sekolahnya. Akan tetapi terganggunya warga
bau dan peternakan juga tidak dibenarkan. Jadi seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah itu Raden. Jadi memang benar Santi kehidupan keluarganya, tapi ya kepentingan orang banyak merasa bau. Bagaimana? Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, adik-adik mungkin sikap penduduk ya pasti ya mereka merasa keberatan dengan Santi dan mungkin mereka akan bermusyawarah bagaimana harusnya keluarga Santi bisa tetap berusaha ya berusaha untuk mengurus ayamnya atau peternakannya, tetapi dipindahkan tempatnya sehingga penduduk tidak merasa terganggu karena bau dari anak ayam si Santi. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalah ini? Itu ya bermusyawarah dengan penduduk setempat. Apa yang sebaiknya perlu dilakukan terhadap peternakan ayam? Ya boleh menerimanya, tapi dengan syarat ya harus dipindahkanlah. Itu jangan dan dekat seperti itu ya. Nah ini adik-adik, penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan. Berdasarkan hal tadi ya, itu sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Apa sila keempat tadi? Nah adik-adik tahu ya. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Tidak memaksakan keinginan, yaitu tadi Santi jangan memaksakan keinginan. Bermusyawarah. Nah keluarga Santi dengan penduduk tadi seharusnya bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Itu ya Bapak sampaikan tadi, kalau bisa ya Santi memindahkan peternakannya karena kepentingan orang banyak. Bau sih. Pak menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, itu adik-adik atau anak-anak sekalian yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cari 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. 3 contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat yaitu 1. Melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. 2. Sendiri ya. Jadi adik-adik atau anak semua ya berpikir, belajar, baca buku ya. Itu yang ketiga dan seterusnya. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Nah, ini ada ini jenis patung ya, terinspirasi dari hewan. Ini patung bebek dan patung ayam. Ya. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Nah ini nanti tugas adik-adik di rumah membuat patung yang ukurannya kecil. Berlatih terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Ya kemarin kita sudah bahas ya. Nanti lihat videonya mengenai bagaimana cara membuat plastician atau bahan untuk membuat patung ya. Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa. Apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dan berdoa dimulai. Berdoa selesai segala kekurangan, kelemahan baik dalam membaca, baikkan. Sekali lagi Bapak minta maaf yang sebesar-besar. Dan sebelum kita akan berpisah, Bapak masih mengingat kita terus menerus
melaksanakan protokol kesehatan 3M. Itu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran